Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Agustin dari kelas Informatika B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Arduino untuk memenuhi tugas organisasi dan arsitektur komputer yang diampu oleh Bapak Hasan Bisri Isa Alfaris Eskom. Yang pertama, ada pengertian Arduino. Arduino merupakan sebuah perangkat elektronik yang bersifat open source dan sering digunakan untuk merancang dan membuat perangkat elektronik serta software yang mudah untuk digunakan. Arduino ini dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah penggunaan perangkat elektronik di berbagai bidang. Arduino ini memiliki beberapa komponen penting di dalamnya, seperti pin, microcontroller, dan konektor yang nanti akan dibahas lebih dalam selanjutnya. Biasanya Arduino ini digunakan untuk mengembangkan beberapa sistem seperti pengatur suhu, sensor, pengendali peralatan pintar, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada komponen Arduino. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Arduino ini memiliki beberapa komponen yang penting di dalamnya. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing komponen Arduino. Yang pertama, ada microcontroller. Microcontroller adalah chip yang memungkinkan kamu memprogram Arduino dan memproses output berdasarkan input yang diberikan. Singkatnya, microcontroller ini adalah otak dari Arduino. Ada banyak jenis chip yang digunakan tergantung dari jenis Arduino-nya. Yang kedua, ada pin. Pin ini digunakan untuk menghubungkan Arduino dengan berbagai komponen yang akan kamu gunakan. Dalam Arduino sendiri ada dua jenis pin, yakni pin analog dan pin digital. Pin ini dapat menerima atau mengirim sinyal digital. Digital berarti sinyal yang diterima atau dikirimkan akan bernilai 1 atau 0 alias high atau low. Kebanyakan perangkat Arduino memiliki 14 pin input output digital. Yang kedua, pin analog. Pin analog pada Arduino adalah pin yang digunakan untuk menerima input analog. Ia dapat menerima tegangan analog dari 0V sampai 5V. Umumnya, setiap jenis Arduino memiliki setidaknya satu pin analog. Selanjutnya ada konektor. Komponen yang terakhir adalah konektor. Arduino sendiri memiliki dua jenis konektor yang cukup penting, yaitu power connector dan serial connector. Yang pertama, power connector. Power connector adalah konektor yang digunakan untuk menyalurkan daya untuk Arduino. Daya ini digunakan untuk menghidupkan Arduino dan juga perangkat lain yang terhubung dengan seperti sensor dan layar monitoring. Yang kedua, ada serial connector. Serial connector ini biasanya digunakan untuk menghubungkan Arduino dengan perangkatmu, seperti komputer atau laptop. Konektor ini menggunakan port USB standar pada Arduino. Selain itu, konektor ini juga dapat digunakan sebagai power connector. Namun, serial connector hanya diimplementasikan pada perangkat Arduino yang lebih baru. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Arduino. Jika kita membahas perangkat microcontroller, Arduino ini memiliki daya tarik tersendiri bagi para penggunanya. Ia memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya semakin bersaing dengan microcontroller lainnya. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan. Modul Arduino yang tersedia sudah siap digunakan, seperti modul GPS, LAN, dan SD card reader. Yang kedua, harga yang relatif terjangkau. Yang tiga, mudah digunakan oleh pemula. Yang keempat, ada banyak library yang dapat digunakan untuk memudahkan kamu dalam bereksperimen. Yang kelima, memiliki port USB yang dapat digunakan untuk transfer data untuk mengalirkan sumber daya. Yang keenam, memiliki Arduino IDE yang digunakan untuk menulis dan mengupload program ke microcontroller. Yang ketujuh, konsumsi daya yang rendah. Selanjutnya ada kekurangan Arduino. Yang pertama, tidak bisa diinstal OS
sehingga tidak dapat digunakan sebagai komputer pribadi. Yang kedua, jika kamu ingin mengubah atau memodifikasi program lama, kamu harus memodifikasi seluruh program. Yang ketiga, beberapa tipe Arduino tidak menyediakan modul wired atau wireless secara built-in. Yang keempat, memiliki kapasitas memori yang kecil. Yang kelima, ruang penyimpanan terpotong karena digunakan untuk bootloader. Yang keenam, memiliki clock speed yang rendah. Yang terakhir ada cara kerja Arduino. Cara kerja Arduino itu dengan mendeteksi lingkungan dari input melalui berbagai sensor seperti biometrik, gerakan, listrik, cahaya, lokasi, dan lain-lain yang dipasang di papan Arduino. Kemudian, hasil dari input tersebut diprogram menggunakan perangkat lunak Arduino Uno untuk mengendalikan motor, lampu, aktuator, dan lainnya. Sekian presentasi dari saya yang menjelaskan tentang Arduino. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.